Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu topik di teori partisi, yaitu mengenai persegi Durfi ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai topik utamanya, kita akan lihat dulu jawaban dari latihan yang kemarin coba dikerjakan. Jadi yang pertama adalah kita akan menunjukkan secara definisi kombinatorial NJ itu sama dengan ini. Jadi kita punya himpunan A itu adalah ini ya, 1, 2 sampai N. Jadi ini saya ambilkan dari jawabannya Neva supaya tidak terlalu panjang nanti videonya. Kita akan menghitung banyaknya J yang memenuhi dan ya tentunya sebelumnya kita sudah memilih satu persatu anggota A sampai kita ambil J anggota. Jadi banyak caranya itu kan memilih yang pertama itu ada sebanyak N, yang kedua ada sebanyak N-1 dan seterusnya. Jadi untuk memilih yang ke J itu adalah N dikurang J plus 1. Jadi totalnya ada berapa? Totalnya adalah N. Jadi ini ya, ini tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga dan seterusnya sampai tempat ke I segini terus tempat ke J ya. Jadi kita punya N, N-1, N-2 sampai N dikurang J plus 1. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk faktorial, ini dia kan sama saja ini ya. Jadi kita punya di sini N-J ya kan, dikali N-J dikurang 1 dan seterusnya sampai 2 sampai 1 dibagi dengan di sini N-J, N-J-1 dan seterusnya 2 kali 1. Jadi yang bagian pembilang ini kan jadi N faktorial. Terus bagian penyebut adalah N dikurang J faktorial. Jadi kita punya totalnya berapa? Ya totalnya N faktorial dibagi N dikurang J faktorial. Nah misalkan anggotanya yang diambil itu Q1, Q2 sampai QJ. Jadi karena kita punya ini ya, dia merupakan suatu himpunan, berarti dia tidak memandang urutan. Jadi kita tidak melihat urutan pengambilannya di sini, otomatis bagaimana? Jadi kita punya ya semuanya ini kita hitung sama ya. Jadi dari sini misalkan yang terpilih dari kita punya misalkan ya A-nya itu A1, A2 sampai AN. Begitu kan? Terus yang terpilih misalkan andaikan ya, ini A1, A2, A3 sampai di sini AJ itu kan. Jadi kalau misalkan yang terpilih AJ, A1, A2 dan seterusnya sampai AJ dikurang 1, jadi sama persis. Nah, itu kan berarti tidak akan merubah hasil karena kita melihat suatu himpunan, jadi yang terpilih apa ya? Ya sudah kan. Permutasinya tidak kita hitung dan banyak kemungkinannya berapa? Karena di sini ada ya sebanyak J kemungkinan ya. Terus ini sebanyak J dikurang 1, J dikurang 2 dan seterusnya 2, 1. Makanya kita bagi lagi dengan J faktorial. Jadi kita punya kombinasi NJ ini sama dengan N faktorial dibagi J faktorial kali N dikurang J faktorial. Karena definisinya itu kan kita mengambil dari suatu himpunan yang berisi N anggota. Nah, kita ambil sebanyak berapa ini? Sebanyak J ya. Jadi di situ. Yang kedua adalah kombinasi ini. Jadi kita punya 1 dikurang J dipangkatkan negatif N sama dengan jumlahan ini ya. Jadi akan ditunjukkan menggunakan induksi. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Jadi ketika N-nya sama dengan 1, berarti kan sisi kiri kita punya di sini pangkat negatif 1 ya. Ini 1 kan, berarti kan jadi 1/1 min Z. Terus ya kita punya jumlahannya ya kan. Dari jumlahan Z pangkat I. Terus ini pangkat J ya harusnya. Jadi kita punya dari J sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi kita punya ini jelas ya. Karena kita punya ini. Jadi ini deret geometri biasa seperti ini. Makanya kita punya bentuk di sini. Jadi ini cukup jelas. Terus misalkan dia benar untuk N sama dengan K dikurang 1. Jadi 1 dikurang Z dipangkatkan minus K min 1 sama dengan yang di sisi kanan.
Jadi kita akan pakai modal ini. Jadi kita punya ini berarti kan ya yang pangkat min 1 dikalikan dengan pangkat minus K min 1. Yang ini tadi jumlahan ini, terus yang ini ya jumlahan yang ZJ, sama persis seperti yang di sini ya. Jadi ini kita punya bentuk ini. Ini coba kita kalikan menggunakan konvolusi ya. Karena kita punya polinom kan. Jadi perkalian konvolusinya berarti CIJ-nya apa? Ya sudah bisa kita hitung. Jadi overall kita punya bentuk ini, dan kalau kita punya kombinasi NJ itu kan sama dengan kombinasi N-J ini kan. Jadi kita punya ini, kita manfaatkan dan coba di ini jabarkan jumlahannya, dan ya kita punya sifat di sini ini jelas ya. Jadi kombinasi K-2 K-2 itu kan 1 ya. Jadi ini 1, terus ini nanti berlanjut dan seterusnya ada yang ini, dan bisa kita sederhanakan. Jadi bisa dilihat ini bagian akhirnya jadi K plus J dikurang 1 J. Jadi kalau kita masukkan jadi apa? 1 min Z pangkat minus K. Di sini jumlahan CIJ-nya itu tadi ya, J dari 0 sampai infinity. CIJ-nya adalah kombinasi K plus J dikurang 1 J. K plus J dikurang 1 J. Di sini ZJ. Dan kalau kita lihat dia sama seperti yang diinginkan di sini, dengan N-nya diganti K. Jadi dengan asumsi induksi dia terbukti. Terus ini yang terakhir, kita ingin menunjukkan bahwa ini jadi dengan dua cara ya. Jadi pertama dengan kombinatorial. Jadi kita punya apa? Misalkan kita milih J orang dari N orang. Idenya itu kan sebenarnya yang sisi kiri dan sisi kanan kan. Jadi sisi kiri ini kalau kita punya himpunannya misalkan himpunan orang tadi ya, ada sebanyak N. Jadi kita pilih J. Ini yang sisi kiri dulu. Jadi sisi kiri dulu. Nah, salah satu orang itu ya kita pilih di situ. Jadi ini jelas NJ, banyak kemungkinannya. Kalau di sisi kemungkinan, sisi kanan bagaimana? Kita milih satu yang spesial. Jadi yang spesial itu ya sudah, satu orang itu dimasukkan ke pilihan kita atau tidak. Jadi kalau misalkan dia kita pilih, berarti kan dia dipilih duluan. Jadi dari N orang tadi dia sudah dipilih duluan. Nah, berarti sisanya kan kita tinggal butuh N min J min 1 ya. Karena sebanyak J kan yang pengen kita pilih. Jadi sisanya sebanyak J min 1. Jadi kita punya N min 1 diambil J min 1. Di sisi lain, kalau misalkan satu tadi tidak terpilih, berarti kan ya kita masih butuh berapa? Bisa dilihat di situ, kita masih perlu. Jadi kalau misalkan ini sebanyak N, ini ada ingin memilih sebanyak J, terus satu orangnya tadi di luar, berarti kan dari sini jadi kita memilihnya itu dari sebanyak N-1 kan, karena satu yang tadi tidak boleh kita pilih. Jadi kita punya N-1 diambil sebanyak J. Makanya kita peroleh identitas ini. Dan yang kedua adalah kalau secara aljabar tentunya kita bisa pakai ini tadi ya. Jadi 1 plus Z pangkat N dia sama dengan bentuk seperti ini. Dan kalau kita jabarkan, kita peroleh ada bentuk jumlahan di sini. Jadi ini alasannya yang mengikuti sifat-sifat yang ada di ini ya, N cuska. Jadi kita punya ini akan sama dengan ini. Kalau mau pakai bentuk ini, N faktorial dibagi J faktorial, N minus K faktorial, ini juga bisa. Nanti yang sisi kanan dijabarkan, jadi kita peroleh yang di sisi sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasannya. Dan sekarang kita lanjut untuk mengenai pokok bahasan 8 persegi Durfi. Jadi kalau kita melihat identitas polinomial Gauss, jadi kita punya bentuk persamaan seperti ini. Nah,
Sekarang kita akan melihat suatu klasifikasi dari partisi menggunakan satu objek ya. Jadi kita melihat diagram Ferrer-nya, ada satu part di situ yang menarik. Jadi pertama-tama kita akan melihat jadi papan Ferrer-nya dari 4 plus 4 plus 2 plus 1 plus 1. Jadi ini 4, di sini 2, di sini 1, di sini 1. Nah, kita akan melihat suatu persegi dari pojok kiri atas. Nah, ini kita buat yang sebesar mungkin. Jadi kalau di kasus ini ya tentunya paling besar ya hanya bisa segini ya. Jadi maksimal ukurannya berapa ini? 2 kali 2. Jadi persegi terbesarnya itu dari pojok kiri atas papan Ferrer-nya. Dan ini sisinya 2. Jadi kita akan melihat kalau misalkan ada suatu partisi memiliki persegi Durff ini bersisi S. Jadi bagaimana kriterianya? Ya artinya penjumlah ke S, ya kan? Jadi kita urutkan dulu ya, yang paling kecil ke paling besar. Itu ini lebih dari sama dengan S, tapi yang setelah itu nah kurang dari sama dengan S. Jadi bisa dilihat di sini ketika dia S-nya kita ambil 2, jadi penjumlah kedua, ini penjumlah kedua ya. Jadi kita urutkan dari besar ke kecil. Jadi penjumlah keduanya kan di sini 4. Ini lebih dari sama dengan 2. Tapi setelah itu, nah setelah itu kan ini, jadi dia ini kurang dari sama dengan 2. Jadi kalau misalkan kita paksakan 3, tentunya tidak mungkin ya, karena penjumlah ketiga tidak lebih dari sama dengan 3. Jadi makanya kalau kita lihat dari pendefinisian yang ada di sini langsung kelihatan meskipun tidak kita gambarkan. Jadi persegi yang dimaksud ini ya sisinya adalah 2. Dan kalau kita lihat bentuk Q binomial ini, jadi kita lihat dia merupakan fungsi pembangkit dari partisi dengan penjumlahnya itu paling banyak N dan masing-masingnya kurang dari sama dengan N. Jadi kita bisa pecah suatu partisi jadi 3 bagian. Jadi pertama yang bagian perseginya ini, terus sisi kanannya, setelah itu sisi bawahnya. Jadi kalau kita lihat masing-masingnya ya kan, jadi perseginya ini kita lihat ya dibentuk dari ini ya. Jadi kita punya Q pangkat J kuadrat. Terus yang kiri bawah itu kan di sini ada sebanyak N min J. Jadi kita punya N diambil N min J. Dan selanjutnya untuk yang di sisi kanan sini, ya kan? Jadi kita punya ya N diambil J. Makanya kita punya pembangkitnya jadi Q pangkat J kuadrat dikali ini. Jadi kita punya bentuk seperti ini dan kita bisa lihat ya bentuk ini kalau dijumlahkan. Totalnya tadi kan ada sebanyak 2N diambil ini. Makanya kita peroleh bentuk ini 2N diambil N. Jadi ini harusnya N. Nah ini. Jadi kita punya bentuk ini yang artinya ketika N menuju tak hingga bisa kita lihat yang sisi kiri ini sama persis ya. Dan di sini kalau kita jabarkan dia jadi ini. Jadi kita punya ya Jacobi identity ya di sini. Nah, selanjutnya kita ingin melihat suatu simbol Frobenius. Jadi yang dimaksud dengan simbol Frobenius siapa? Jadi ada beberapa partisi yang kita menggunakan simbol ini. Jadi kita punya dari suatu papan Ferrer, kita lihat suatu representasi numeriknya. Jadi kita ingin melihat ukuran persegi Durff-nya itu seperti apa. Jadi langsung kelihatan lah dengan menggunakan simbol Frobenius ini. Jadi kita punya bentuk misalkan partisinya adalah ini 7 plus 7 plus 4 plus 2 plus 2 ya. Jadi 7, 7, 4, 2, 2. Nah di sini kan bisa dilihat ya di sini 3 kali 3. Nah kita pecah jadi 2 bagian. Jadi kita lihat ini diagonal utamanya itu kita dalam tanda kutip tidak ini ya, jadi sebagai pemisahnya ya kan. Jadi kita pecah dia jadi ini
dan sini ya kan, dengan yang di bawahnya diagonal utamanya itu. Jadi kita punya jadi dua bagian. Yang di sini dia jadi berapa? Ini 6. Di sini jadi 6. Bukan, ini 5 ya. Maaf, ini 5. Di sini 1 ya. Terus yang di bawah sini ini ada 4 ya kan. Terus di sini ada 3. Terus yang di bawahnya diagonal terakhir ini ada 0. Jadi dia kita tulis yang sisi kanannya diagonal tadi. Jadi kita punya 651. Terus yang sisi bawahnya 430. Jadi simbol ini adalah yang kita sebut dengan simbol Frobenius. Jadi kita hitung ada berapa yang di sisi kanannya diagonal, terus ada berapa yang di bawahnya diagonal masing-masingnya. Dan dari sini langsung terlihat untuk perseginya itu ada berapa ya ukurannya itu kan. Jadi bisa langsung kita lihat dari sini tadi. Jadi ini panjangnya berapa kan dari sini. Jadi kita lihat dia langsung tahu untuk perseginya ini sisinya berapa dari situ. Dan dari simbol ini tentunya mudah ya untuk melihat partisi awalnya. Kenapa? Karena kita tinggal lihat ini karena kalau kita bayangkan dia di sisi miring ya. Jadi kan kita punya di sisi kanannya itu kan nanti ini 6 tambah 1 7 ya kan. 5 tambah 2 7 ya kan. Terus setelah itu 1 tambah 3 4 gitu. Terus yang di bawahnya sumbu ini diagonal ini kan masih ada sisa ya 43. Ini berarti 4 dikurang 2 2, 3 dikurang 1 1 ya. 3 kurang 1 2. Jadi kita bisa konstruksi partisi awal jadi 7 plus 7 plus 4 plus 2 plus 2. Jadi simbol ini bisa kita ubah dari partisi jadi menggunakan simbol ini, dan sebaliknya juga bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya kita ingin melihat koefisien Z pangkat 0 dari perkalian ini. Jadi kalau kita lihat bentuk perkaliannya, kapan dia mendapatkan Z pangkat 0? Ya berarti ketika kita mengalihkan di sini Z pangkat N misalkan, di sini dikalikan dengan Z pangkat minus N. Jadi kalau kita kumpulkan semuanya, kita akan memperoleh bentuk seperti ini ya. Jadi dari sini bisa kita lihat dia akan berkorespondensi dengan simbol Frobenius, di mana ini pangkat S, jadi menunjukkan di sini ada sebanyak S ya kan. Terus yang baris ini kita jadikan dia baris pertama, terus yang bagian ini kita jadikan dia baris kedua. Jadi kita lihat ada korespondensi satu-satu dari simbol Frobenius ke partisi dari N. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ya jumlahan dari Pn ini jadi ini, karena ya dia sama seperti yang ketika kita lihat di bagian sini koefisien dari Z pangkat 0 ya. Dan yang terakhir untuk pembahasan kali ini adalah mengenai identitas triple product Jacobi triple product identity. Jadi ini pertama kita lihat sketsa buktinya terlebih dahulu. Nah, untuk ya bunyi ininya seperti ini ya. Jadi kita punya 3 buah produk di sini. Makanya kita punya triple product. Jadi ada 3. Dan kita bisa convert dari 3 ini jadi suatu jumlahan. Itu powernya, kekuatannya di situ. Jadi sketsa buktinya bagaimana? Jadi kita punya ya ini ya. Kita bisa definisikan JZ ini seperti ini. Terus JZ-nya itu suatu deret Laurent. Nah, ketika kita ganti Z-nya di sini dengan ZQ, kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Dan kita samakan koefisiennya dari Z pangkat N pada kedua sisi, jadi kita akan memperoleh bentuk ini ya. Untuk detailnya nanti akan kita bahas kenapa kok bisa seperti itu. Dan kita bisa iterasikan, jadi kita peroleh bentuk ini, dan ya sudah, berarti kita punya bentuk produknya tadi yang sama dengan JZ dapat dituliskan dengan ini. Jadi ini ya tentunya ekuivalen dengan identitas triple product, karena kita punya di sini sepernya. Kalau kita kalikan masing-masing ruas dengan dia kan jadi triple produknya tadi ya. Jadi untuk detailnya bagaimana? Ya pertama kita lihat dulu
satu lema ya di sini ya. Jadi kita punya Q analog untuk teorema binomial, bentuknya seperti ini. Jadi ingat tadi kita punya deret Laurent. Jadi JZ-nya tadi itu ya sebenarnya ini ya. Terus FZ-nya ini kita ganti dengan FQZ. Jadi sama seperti idenya ini tadi. Jadi detail kalkulasinya ya kurang lebih seperti ini. Terus kita punya hubungannya, ya kan? Nah, dari hubungannya ini terus kita coba samakan untuk koefisiennya ya di sini ya. Jadi kita punya jumlahan ini sama dengan 0, artinya yang bagian ini dia harus 0, ya kan? Ketika dia 0 berarti kita punya hubungan ini. Jadi kita punya bentuk ini tadi ya. Jadi untuk mengubah yang JZ tadi ke JQZ. Terus selanjutnya kita punya dua buah persamaan di sini. Ini idenya bagaimana? Ya kita kalkulasi seperti biasa ya. Jadi kita coba substitusi A sama dengan 0 ke sini. Kita peroleh bentuk ini. Terus kita ganti dengan yang lain. Kita peroleh bentuk ini. Dan kita ingin melihat ketika B-nya mendekati 0 itu jadi seperti apa. Jadi ketika B-nya mendekati 0, kita punya bentuk ini. Jadi ketika B-nya sangat kecil, kita peroleh jumlahannya ya. Jadi bisa dilihat ini sudah mengerucut dan terakhir adalah tinggal final stepnya. Jadi ini ya. Kita lihat dari yang sudah kita buktikan dua tadi, kita bisa gunakan. Jadi produknya yang di sini bisa kita jabarkan menjadi yang di sini atau ekuivalen dengan bentuk ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita otak-atik nanti bentuk produk ini akan sama dengan jumlahan yang di sisi kanan. Yang artinya ketika kita coba formulasikan semuanya, dia dijadikan satu, dia akan memperoleh bentuk dari identitas triple product Jacobi tadi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk idenya, dan ini bisa dicoba untuk latihannya. Nah, jadi semoga bisa memberi gambaran lah. Karena untuk yang identitas triple product ini banyak sekali digunakan karena ini merupakan salah satu alat yang sangat powerful ya. Terutama ketika kita ingin membuktikan kongruansi. Jadi kenapa? Karena ya seperti yang kita lihat ketika kita bisa convert, jadi untuk fungsi pembangkitnya dari suatu partisi itu kan biasanya kita menggunakan produknya. Terus kalau bisa kita convert ke jumlahan, otomatis kita bisa melihat koefisien dari Q pangkat sesuatunya kan. Jadi itu salah satu keuntungannya lah. Kenapa kok kita perlu mengkonvert dari bentuk produk ke bentuk penjumlahan. Jadi itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.